dengan saya, Sam, teolog Protestan karismatik. Tuduhan Ustadz Yahya Waloni bahwa Alkitab telah dipalsukan sempat viral di media sosial di Indonesia pada akhir tahun 2019 yang lalu. Yahya Waloni ini yang berkoar-koar di YouTube, kenapa antum tidak tantang? Saya yang berkoar-koar di TV mengatakan kitab Bible Kristen itu bohong, nggak dilapor-lapor. Saya bukan mengatakan Bible Kristen fiksi, Bible Kristen itu palsu. Sebenarnya, tuduhan seperti ini bukan merupakan hal yang baru. Sudah sejak lama orang-orang seperti Ustadz Yahya Waloni dan lainnya menciptakan teori bahwa Alkitab telah dipalsukan, bahwa orang Kristen telah mengubah Alkitab dan memalsukannya. Menurut Profesor Josh Braswell, meskipun tidak ada bukti historis bahwa orang Kristen telah memalsukan Alkitab, akan tetapi hal itu telah dipercayai oleh banyak orang. Pembahasan dalam video ini merupakan edukasi bagi umat Kristen dimanapun berada, sekaligus penjelasan kepada orang-orang non-Kristen bahwa sebetulnya Alkitab Kristen itu tidak pernah dipalsukan, bahwa Alkitab itu benar dan satu-satunya kitab yang menuntun pada jalan kebenaran dan hidup di dalam Yesus Kristus. Alkitab berasal dari Allah. Hal ini menjelaskan keunikan Alkitab sebagai wahyu Allah yang khusus. Alkitab dipercayai dan diakui sebagai yang berotoritas mutlak. Hal ini dikaitkan dengan kredibilitas Alkitab yang tanpa salah dan tanpa kekeliruan. Semua ajaran dan perilaku Kristen tunduk kepada otoritas Alkitab. Artinya, semua ajaran dan perilaku gereja secara umum dan orang Kristen secara khusus harus tunduk kepada otoritas Alkitab. Mengapa? Karena Alkitab berisi semua firman Allah yang dibutuhkan oleh gereja dan orang percaya untuk keselamatannya dan untuk hidup di dalam keselamatan. Sehingga tidak diperlukan lagi tambahan pernyataan atau wahyu di luar Alkitab yang setara dengan Alkitab. Dengan demikian kita percaya bahwa Alkitab adalah cukup sebagai satu-satunya sumber firman Allah yang diperlukan oleh manusia untuk selamat dan hidup dalam keselamatannya. Satu-satunya Alkitab adalah Alkitab yang diilhamkan atau diinspirasikan Allah yang menunjuk pada manuskrip aslinya. Manuskrip asli ini ditulis pada perkamen atau kulit binatang atau pada papirus, semacam kertas dengan huruf-huruf, kata-kata dan kalimat-kalimat dalam bahasa Ibrani Perjanjian Lama dan Yunani Koine untuk Perjanjian Baru. Teks-teks manuskrip otograf inilah yang dalam keseluruhan dan bagian-bagiannya tidak mengandung kesalahan atau infalibilitas dan tidak mengandung kekeliruan atau inerensitas. Manuskrip otograf inilah satu-satunya firman Allah yang sempurna yang diberikan kepada kita. Saat ini memang terdapat banyak versi atau terjemahan Alkitab, tetapi hanya ada satu Alkitab otograf yang diilhamkan Allah, bukan Alkitab versi atau Alkitab terjemahannya. Proses pengumpulan 66 kitab kanonik sehingga menjadi satu kitab dikenali dengan istilah kanonisasi. Kata kanon berarti tongkat pengukur dan menunjuk kepada suatu standar atau peraturan. Dalam pemakaian gereja selama 3 abad pertama, istilah ini mengacu pada doktrin normatif, isi etika iman Kristen. Pada abad keempat, istilah ini mengacu pada daftar kitab yang membentuk Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, yakni kumpulan naskah baku yang membentuk Alkitab yang berotoritas. Jadi istilah ini dipakai untuk menjelaskan suatu standar yang dipakai untuk mengukur kitab-kitab yang ditentukan sebagai diinspirasikan atau diilhamkan Allah dan memisahkannya dari yang tidak diilhamkan atau tidak diinspirasikan. Kitab-kitab Perjanjian Lama ditulis pada periode waktu sekitar tahun 1400 sampai 400 sebelum Masehi. Sedangkan proses pengkanonisasian Perjanjian Lama telah selesai sebelum tahun 100 Masehi. Pada konsili Jamnia, dengan berkumpulnya 120 ahli kitab, memutuskan 24 kitab atau sekarang 39 kitab Perjanjian Lama yang disebut Tanakh, singkatan dari Torah, Nepim, dan Ketubim, sebagai ukuran baku bagi kitab-kitab agama rabbinik Yudaisme, sebagaimana kita lihat pada teks Masoretek saat ini. Proses tahapan kanonisasi tersebut melalui tahapan sejak tahun 200 sebelum Masehi sampai 200 Masehi. Kitab-kitab Taurat dikanonkan sekitar tahun 400 sebelum Masehi. Kitab Nabi-Nabi sekitar tahun 200 sebelum Masehi.
dan tulisan-tulisan dikanonkan sekitar tahun 100 Masehi. Sedangkan kitab-kitab Perjanjian Baru ditulis pada kurun waktu kurang lebih pada tahun 40 sampai 90 Masehi dan selesai proses pengkanonisasiannya dalam Konsili Kartego pada tahun 397 Masehi. Namun sebagian besar Perjanjian Baru telah diterima secara resmi jauh sebelum Konsili Kartego tersebut. Kanon Perjanjian Baru sebelum dinyatakan final dalam Konsili Kartego pada tahun 397 Masehi memiliki proses sebagai berikut. Yang pertama, Kanon Marcion tahun 84 sampai 160 Masehi. 2. Irenaeus, uskup dari Lugdunum di Gaul, menyusun Kanon Perjanjian Baru sejumlah 21 kitab pada tahun 120 sampai dengan 202 Masehi. 3. Origenes dari Alexandria di awal tahun 200 Masehi menyusun Perjanjian Baru 27 kitab. Dan 4. Athanasius dari Alexandria pada tahun 296 sampai 373 membawa 22 kitab Perjanjian Lama dan 27 Perjanjian Baru. Sampai akhirnya pada tahun 397 Konsili Kartego menetapkan kanon Alkitab Perjanjian Baru dan menyatakan finalitas Alkitab. Dengan demikian, meskipun dapat dikatakan bahwa kanonisasi Alkitab final di Konsili Kartego pada tahun 397 Masehi, namun harus ditegaskan bahwa Konsili Kartego tidak menciptakan kitab-kitab kanonik, tetapi hanya mengenali, mengetahui, menerima, dan mengkonfirmasinya, seperti yang dikatakan oleh Paul N. bahwa konsili agama tidak pernah memiliki kuasa untuk menyebabkan suatu kanon diinspirasikan, melainkan mereka hanya sekedar mengenali kitab yang mana yang diinspirasikan oleh Allah pada saat kitab itu ditulis. Atau seperti yang dikatakan oleh R.C. Sproul, bahwa gereja tidak menciptakan kanon, gereja hanya mengenali, mengetahui, menerima, dan menundukkan diri pada kanon firman Tuhan. Karena itulah istilah yang dipakai oleh gereja ketika menyatakan finalitas kitab kanonik atau 66 kitab adalah recipimus, yang berarti kami menerima. Perlu dipahami, meskipun ke-66 kitab kanonik itu ditulis oleh manusia, tetapi sumber utamanya adalah Allah sendiri. Kitab kanonik yang disebut dengan Alkitab tersebut diakui dan diterima oleh gereja sebagai firman Allah karena tulisan mereka diilhamkan Allah. Namun Allah tidak mendiktekan pesan-pesannya untuk ditulis oleh para penulis Alkitab, melainkan Roh Kudus mengkomunikasikan firman Allah itu kepada para penulisnya. 2 Petrus pasal 1 ayat 20 sampai 21. Dan Roh Kudus membimbing para penulis ketika menuliskan firman Allah tersebut sehingga tanpa salah dan tanpa keliru, sebagaimana yang dikatakan oleh Charles Ryrie bahwa Allah mengawasi sedemikian rupa sehingga para penulis Alkitab itu menyusun dan mencatat tanpa kekeliruan pesannya kepada manusia dalam bentuk kata-kata pada penulisan aslinya. Dalam 2 Timotius 3 ayat 16, kata Yunani untuk inspirasi adalah Theopneustos, yang berarti Allah menghembuskan. Kita harus mengerti bahwa inspirasi Alkitab mengacu pada manuskrip asli atau otograf, bukan salinan-salinannya. Jadi, ketika kita mengatakan bahwa Alkitab diilhamkan Allah, maka yang kita maksudkan adalah Alkitab otografnya yang ditulis oleh orang-orang yang dipilih Allah, sehingga apa yang mereka tuliskan itu adalah firman Allah. Tidak ada keraguan bahwa Alkitab sendiri mengklaim bahwa setiap kata-kata dalam setiap bagian Alkitab diilhamkan oleh Allah sendiri. 1 Korintus 2 ayat 12 sampai 13, 2 Timotius 3 ayat ke-16 dan 17. Karena itu, pengilhaman atau inspirasi Alkitab disebut verbal plenary inspiration atau pengilhaman secara verbal dan menyeluruh.
Pandangan ini menegaskan bahwa pengilhaman itu berlaku untuk semua kata, verbal inspiration, dan juga berlaku penuh atas seluruh bagian Alkitab, plenary inspiration. Dengan demikian, pandangan pengilhaman verbal dan menyeluruh ini menentang pandangan pengilhaman konseptual yang menyatakan bahwa hanya ide atau konsep saja yang diinspirasikan, bukan kata-katanya. Pandangan ini juga menentang pandangan pengilhaman parsial atau dinamik yang menyatakan bahwa hanya hal-hal yang terkait dengan iman dan praktis saja yang diilhamkan, sedangkan hal-hal yang berhubungan dengan sejarah, ilmu pengetahuan, arkeologi, dan teknologi yang bukan terkait dengan iman tidak diilhamkan. Sekarang menjawab pertanyaan kedua, apakah Alkitab telah dipalsukan? Sebagaimana di atas telah disebutkan seperti dituduhkan oleh Ustadz Yahya Waloni. Hanya manuskrip autograf secara mutlak benar, tanpa salah dan tanpa kekeliruan. Meskipun saat ini kita sudah tidak memiliki manuskrip asli Alkitab, tetapi kita mempunyai salinan-salinan dari manuskrip asli yang tersimpan dan terdokumentasi dengan baik. Allah memelihara firman-Nya dengan cara yang khusus, sehingga salinan-salinan dari manuskrip autograf tersebut terjaga tetap murni, sehingga kita saat ini dapat memiliki Alkitab dalam bentuk yang otentik atau absah. Kitab yang otentik atau absah adalah kitab yang isinya sepenuhnya benar. Jika keaslian autograf Alkitab berhubungan dengan kepenulisan Alkitab, maka keabsahan atau otentisitas Alkitab berkaitan dengan kebenaran isinya. Dengan demikian, Alkitab yang kita miliki saat ini dapat dipercaya keakuratannya karena disalin secara absah dari naskah aslinya. Karena itu Alkitab tidak bisa dikatakan dipalsukan hanya karena sudah tidak ada lagi manuskrip aslinya. Apabila tuduhan seperti ini dipaksakan, maka haruslah dipahami bahwa konsekuensi logisnya adalah tuduhan tersebut berlaku juga bagi kitab suci semua agama besar yang ada saat ini. Karena itu pertanyaan yang relevan bukanlah soal naskah asli kitab suci, tetapi soal apakah naskah salinan-salinan itu bisa dipercaya ataukah tidak. Semua agama besar saat ini hanya memiliki naskah salinan dari manuskrip autograf dan sudah tidak memiliki manuskrip asli yang ditulis tangan pertama. Dengan kata lain, semua agama besar saat ini hanya memiliki naskah salinan dari naskah aslinya atau naskah salinan dari naskah aslinya. Perlu diketahui, media yang dipakai untuk menulis kitab-kitab kuno, yaitu yang setara dengan kertas, lebih mudah membusuk oleh cuaca tertentu daripada cuaca lainnya. Kitab-kitab yang paling mahal dibuat dari perkamen berasal dari kulit binatang. Kualitas perkamen yang lebih tinggi disebut velum. Lebih lazimnya kitab-kitab terbuat dari papirus, sejenis tanaman yang tumbuh subur dan banyak terdapat di delta Nil. Papirus memiliki unsur pokok dari seledri atau kelembab, jenis tumbuhan reum yang tebal dan batangnya berair. Bilah-bilah panjang dapat dikelupas, dipukul-pukul dengan keras, direkatkan lagi menjadi lembaran-lembaran. Karena perkamen dan papirus berasal dari bahan organik sehingga mudah membusuk di cuaca yang lembab, maka biasanya tempat penyimpanan yang paling aman untuk naskah-naskah kuno yang ditulis pada kedua jenis bahan ini adalah di pasir yang panas dan kering, misalnya seperti di Mesir. Inilah alasan mengapa semua agama besar dunia saat ini sudah tidak memiliki naskah asli kitab sucinya, tetapi hanya memiliki naskah salinan dari naskah aslinya atau naskah salinan dari naskah aslinya. Jadi ini salah satu alasannya. Hampir semua manuskrip salinan Ibrani Perjanjian Lama berasal dari Masoret teks atau teks Masoret di abad kedua sampai abad ke-8 Masehi yang merupakan salinan dari Tanakh atau Alkitab Ibrani.
Secara luas, Masoretic ini digunakan sebagai dasar penerjemahan Perjanjian Lama dalam Alkitab Protestan. Alkitab Septuaginta yang ditulis dalam bahasa Yunani Koine pada abad kedua sebelum Masehi juga bersumber dari Tanakh Ibrani ini. Sementara itu manuskrip salinan untuk Perjanjian Baru begitu melimpahnya yang tidak tersaingi jumlah dan umurnya oleh naskah apapun lainnya, yaitu lebih dari 5.300 salinan manuskrip bahasa Yunani. Belum termasuk ribuan salinan manuskrip dalam bahasa Latin dan bahasa lainnya. Manuskrip-manuskrip ini dalam bentuk gulungan perkamen dan juga kodeks atau kitab buku. Berdasarkan ilmu kritik tekstual, maka keakuratan Alkitab terjemahan modern yang kita miliki saat ini dapat diandalkan. Benar seperti apa yang dikatakan Paul N. Meskipun kita tidak memiliki manuskrip original, baik Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, namun demikian kita memiliki teks Alkitab yang dapat dipercaya. Para pakar Alkitab, teologi, dan kritik tekstual telah memastikan bahwa Perjanjian Baru yang direkonstruksi, ditata ulang berdasarkan naskah-naskah salinan yang ada menunjukkan 99,5% keakuratannya, dan Perjanjian Lama sedikitnya lebih rendah namun tetap berada di angka 90% keakuratannya. Bahkan A.T. Robinson, seorang sarjana Yunani terkemuka, menegaskan bahwa kekhawatiran kita sebenarnya terhadap kritikisme tekstual adalah sekitar 1/1000 bagian dari keseluruhan teks. Dengan ini, Perjanjian Baru yang kita miliki 99,9% adalah murni. Norman Geisler memberikan alasan mengapa kita saat ini dapat mempercayai kredibilitas Alkitab salinan yang kita miliki saat ini sebagai berikut. Para ahli Alkitab sangat berhati-hati dalam bagaimana mereka menyalin Alkitab. Pengukuran keabsahan keseluruhan Alkitab telah dilakukan dalam beberapa cara. Pertama, berkenaan dengan doktrin utama di dalam Alkitab. Tidak ditemukan adanya kehilangan sedikit pun. Setiap kebenaran kitab suci dari teks aslinya telah dipertahankan dalam manuskrip Perjanjian Lama Ibrani dan Perjanjian Baru Yunani. Kedua, kesalahan yang ada dalam penyalinan adalah dalam hal yang tidak terlalu signifikan, seperti angka-angka yang tidak mempengaruhi doktrin besar maupun kecil di dalam Alkitab. Biasanya kita mengetahui kesalahan-kesalahan ini menurut akal sehat teks, konteksnya, atau bagian-bagian lain untuk mengetahui yang mana yang benar. Ketiga, tidak hanya 100% dari seluruh kebenaran utama dan berbagai kebenaran non-utama dari kitab suci dipertahankan dalam manuskrip yang kita miliki dan dalam terjemahan yang didasarkan kepadanya. Namun lebih dari 99% dari teks aslinya dapat direkonstruksi ulang dari manuskrip yang kita miliki. Ada dua alasan mengenai hal ini. Satu, kita memiliki ribuan manuskrip, dan dua, kita memiliki manuskrip awal. Rentang waktu yang begitu dekat dengan teks aslinya dan banyak salinan dari manuskrip yang ada membuat para sarjana tekstual dapat merekonstruksi teks aslinya secara akurat dengan lebih dari 99% keakuratannya. Karena itu berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas, para pembaca Alkitab versi terjemahan modern tidak perlu meragukan keakuratan versi atau keterandalan versi terjemahan ataupun mencurigai Alkitab telah dipalsukan. Jadi sekali lagi perlu ditegaskan bahwa Alkitab yang kita miliki saat ini adalah salinan dari dokumen yang diilhami dan dijamin akurasinya. Bila Anda diberkati, jangan lupa like, subscribe, dan tekan belnya.